Yan malas sekali pulang ke rumah karena siap harus melihat Taeyong dan Valerie mesraan. Mereka berdua benar-benar cocok. Taeyong yang tampan dan kaya mempunyai istri bodoh cantik seperti Valeria. Kenapa dua-duanya terlihat tampan dan cantik seperti mereka? Bagaimana dengan nasib mereka yang memiliki wajah pas-pasan? Sore ini langit tampak mendung seperti hujan akan turun, namun udara malah terasa panas. Yan pada apalagi saat melihat pemandangan di depannya. Taeyong sedang menonton TV bersama Valerie. Yan rekam kembali di dada bidang Taeyong. Taeyong pun sekali membelai rambut Valerie dengan lembut. Yan tanpa sadar mendengus saat melihatnya. Yan berjalan saat Taeyong menepuk bahunya pelan. Tuan membuatku kaget. Taeyong malah tersenyum. Sejak Valerie ada di rumah, dia jarang menghabiskan waktu dengan Yan. Dia merindukan Yan. Yan tersenyum, semburat merah menghiasi kedua pipinya. Padahal setiap hari mereka bertemu, tapi Taeyong malah sangat merindu. Taeyong menarik dagu Yan agar menatapnya. Kedua matanya menatap Yan lekat, membuat Yan seketika lupa akhirnya bernapas. Yan tak merasa apapun menyentuh apa tidak jadi. Yan pun membuka mata perlahan sampai sengaja tatapan Yan dan Taeyong bertemu dan terkunci cukup lama. Keraguan tergambar jelas di mata lelaki itu. Apa yang Taeyong pikirkan? Taeyong mendadak ragu ketika Yan lelaki itu selalu lepas kontrol jika berada di dekat Yan. Padahal dia dulu sempat membenci Yan, namun entah kenapa pusat dunia sekarang hanya Yan. Terima kasih Yan sudah berlalu dari hadapan Taeyong. Entah mendapat keberanian dari mana dia hingga berani. Yan merasa harus melakukan itu ketika melihat keraguan di mata Taeyong. Taeyong malah senyum tanpa sadar dia berbahas sendiri. Yan berulang kali mencari posisi tidur yang nyaman. Wanita memang susah tidur, apalagi anak di dalam kandungannya sudah mulai menunjukkan aktivitas. Yan yang jalan-jalan di luar rumah untuk mencari udara segar. Langkah kakinya tiba-tiba terhenti saat melewati kamar Taeyong dan Valerie. Yan menggigit bibir bawahnya dan terdengar keras dari dalam kamar mereka. Valerie dan Taeyong pasti sedang untuk menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Dia ingin pergi meninggalkan tempat itu, tapi kakinya seolah menancap, tidak mau bergerak. Kenapa di sini rasanya sakit? Yan menunjuk dadanya sendiri. Teman tukang jemarinya di bantal. Yan menunjukkan pukul 1 dini hari, tapi rasa kantuk tidak juga menyerang kedua matanya. Dia melirik Valerie sekilas. Wanita itu tidur pulas setelah dengannya. Dia membuka kamar dan pelan karena tidak ingin membangunkan Valerie. Dia ingin memastikan jika wanita itu tidur dengan baik. Taeyong sangat terkejut saat Yan tidak ada di sana.
kedinginan. Dia malah bertanya lagi sebelum Ian menjawab pertanyaannya. Ian menggeleng pelan. Pandangannya lurus ke depan, tidak berani menatap Taeyong. Ian lalu ingat dengan larangan dan dari kamar jika melihat Taeyong. Hatinya sakit, apalagi aroma Taeyong sekarang bercampur dengan Valerie. Kamu kenapa? Tanya Taeyong khawatir. Air mata itu meluncur begitu saja membasah pipi Ian. Ian tidak tahu kenapa dia bisa menangis seperti ini hanya karena Taeyong dan Valerie. Apa dia cemburu? Apa haknya Ian cemburu karena dia bukan siapa-siapa bagi Taeyong? Tapi yang duga Taeyong menarik tubuhnya ke dalam dekapan hangat. Ian malah semakin terisak dalam dekapan Taeyong karena wangi tubuh Valerie tercium semakin jelas sehingga membuatnya kesulitan bernapas. Kembali sebelah angin, Taeyong menggendong Ian ke kamar lalu membaringkan dengan hati di tempat tidur. Taeyong sadar berapa hari ini dia memang mengabaikan Ian. Maaf, Taeyong mengacuk puncak kepala Ian dengan penuh sayang sebelum kembali ke kamar. Wanita itu langsung mencari penerbangan paling pagi menuju ke Singapura. Taeyong malah kembali ke rumah setelah mengantar Valerie ke bandara. Dia tidak berangkat ke kantor karena ingin tidur. Taeyong malah masuk ke kamar Ian. Dia sangat terlanjur melihat Ian masih bergelung di balik selimut. Taeyong pun melirik jam di kamar Ian. Jam 8 pagi, apanya tidak pergi bekerja. Ian, Taeyong nepuk bahu Ian pelan. Kemana lemah, wajah wanita itu terlihat pucat. Taeyong mondar-mandir di depan UGD menunggu dokter selesai memeriksa Ian. Bagaimana keadaan istri saya, dokter? Berondong Taeyong saat dokter selesai memeriksa Ian. Sepertinya istri Anda kambuh. Dia juga kurang darah. Sebaiknya istri Anda jangan melakukan pekerjaan apapun agar tidak mengganggu kandungannya. Biarkan dia istirahat, pesan dokter sebelum pergi. Lelaki itu pasti marah karena dia tidak bisa menjaga kandungan dengan baik. Namun bukan itu yang sedang Taeyong pikirkan. Taeyong merasa sangat bersalah karena tidak memperhatikan Ian hingga membuat jatuh sakit. Taeyong merasa dirinya bukan suami yang baik. Ian menggeleng. Sebenarnya Ian merasa haus, tapi dia tidak ingin merepotkan Taeyong. Ian pun mencoba meraih segelas air putih di atas nakas. Taeyong dengan cekatan mengambilnya untuk Ian. Aku sudah menunjukkan surat pengunduran diri. Mulai seketika terbuka lebar. Kenapa Tuan melakukan itu? Rasa Ian panjang. Dia merasa sudah nyaman bekerja di Central Bank. Lagi pula Ian merasa sudah jahat untuk kembali bekerja. Ian berencana mengajukan cuti melahirkan jika usia kandungannya sudah berusia 8 bulan. Namun Taeyong malah mengajukan surat pengunduran dirinya seenaknya. Taeyong berjongkok ke depan kursi roda Ian. Tangannya merapikan rambut Ian yang sedikit berantakan karena angin.
bukan karena uang, namun untuk mengalihkan pikiran dari lelaki yang kini sedang berjongkok di depannya. Theo meraih kedua tangan Yen dan menggenggamnya lembut. Jangan bandel. Sebagai istri, kamu harus nurut sama suami, Marty. Terserah, jawab Yen malas. Pintar, Theo tersenyum mengacak-acak rambut Yen dengan gemas. Nona cantik, seorang anak laki-laki datang menghampiri Yen. Kamu pasti sering makan coklat, tebak Yen. Rafael tersenyum habis Uncle sering ngasih coklat. Kamu berhasil menghadapi satu doa, cerita Rafael tanpa Yen meminta. Rafael mengangguk kepala. Tidak, kata Rafael, belum tahu, jawabnya dengan nada kekanakan. Dia tertawa keras mendengarnya. Jika buah hatinya dan Yen sudah lahir ke dunia, dia pasti tak kalah lucu dengan Rafael. Dia semakin tidak sabar ingin memeluk buah cintanya dengan Yen. Oma, Rafael menangis. Kenapa kamu menangis? Jangan nangis ya. Yen berusaha menenangkan Rafael agar berhenti menangis. Dia menepuk-nepuk punggung anak itu dengan lembut. Rafael akan menikahi Nona cantik kalau sudah besar, tapi Nona cantik sudah menikah, kata anak itu sedih. Bibir Theo dan Yen berkedut karena menahan tawa. Mereka tidak menyangka jika Rafael mempunyai impian untuk menikahi Yen. Benar-benar konyol. Hati yang terjun melihat Theo dan Rafael. Dia tidak pernah menyangka jika Theo bisa sabaran penuh pengertian menghadapi anak seperti Rafael. Yen harap Theo bersikap seperti itu selamanya. Apa yang Tuhan lakukan? Yen menutup wajahnya yang memerah karena dia mengecup bibirnya di tempat umum. Apalagi di depan Rafael. Rafael mengusap air matanya. Uncle Rafael berlari menghampiri lelaki itu, ingin mengajak lelaki yang dia panggil Uncle itu bertemu dengan Nona cantik. Ayo cepat Uncle, cepat. Jangan lari-lari Rafael, nanti kamu jatuh. Kenapa yang tercekat, jantungnya pun berdegup kencang. Theo menyadari perubahan raut wajah Yen. Nona cantik, kenalin, ini Uncle Rafael. Yen, itu sambil membakuli tempat nyawanya seolah terlepas dari raganya saat mengetahui jika Yen hamil.